Oke, selamat datang di konten kenal kripto ya guys ya. Oke, jadi kan beberapa tahun ini dan beberapa tahun kebelakangan ini lagi rame-ramenya tentang cryptocurrency. Teman-teman pasti sering lah teman-temannya dengar trading cryptocurrency atau orang ramai ngomongin harga ini naik, harga itu turun, tentang jual beli cryptocurrency. Nah, video ini khusus untuk teman-teman yang emang belum mengerti sama sekali cryptocurrency dan bagaimana jual belinya gitu ya. Oke. Sebelum video ini lanjut, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih mendapatkan informasi tentang cryptocurrency atau game NFT lainnya. Ya, langsung aja. Jadi untuk membeli kripto kita membutuhkan exchange ya teman-teman, atau market, agar kita bisa menjual dan membeli cryptocurrency. Nah, untuk itu kita harus mendaftar beberapa dulu. Di Indonesia ini ada beberapa exchange yang sudah lumayan terkenal. Teman-teman bisa tahu ada yang namanya Indodax, Toko Kripto, Stockbit, Pintu. Nah, di antara ini saya akan membahas Toko Kripto dulu ya teman-teman. Karena ini merupakan apa ya? Jadi adanya turunannya apa ya? Nah, ini di sini ada nih, dipersembahkan oleh Binance, terregistrasi oleh Bapepti ya teman-teman. Jangan lupa terregistrasi di Bapepti biar aman ya teman-teman. Jangan sampai investasi di aset-aset padahal judi, oke? So, langsung aja. Jadi kita akan bahas tentang Toko Kripto. Kalau teman-teman mau langsung daftar terlebih dulu, linknya ada di bawah. Jadi kita akan bahas seputar Toko Kriptonya ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa Toko Kripto itu merupakan bursa atau exchange untuk jual beli cryptocurrency di Indonesia. Jadi mana ya? Nah, ya inilah Toko Kripto di mana kita dapat menjual dan membelinya. Terus untuk bahasannya kita mulai dari cara teman-teman deposit ke Toko Kripto ya teman-teman. Di sini kita lihat banyak sekali koin-koin yang mungkin teman-teman dengar tentang Bitcoin, Ethereum, atau Binance, atau bahkan Toko Kriptonya sendiri ya. Nah, kita untuk membelinya sendiri otomatis teman-teman membutuhkan saldo ya teman-teman. Nih kita lihat harga Toko Kripto ada 10.000, harga BNB ada di 6 juta, harga Bitcoin ada 643 juta. Oke, satu koinnya teman-teman ya. Langsung kita bahas tentang setorannya. Jadi untuk deposit ya teman-teman harus minimal punya akun ya, harus udah punya akun. Di sini saya nggak akan ngajarin bikin akunnya, saya akan membahas tentang Toko Kriptonya sendiri. Di sini kita lihat ada IDR, di storan IDR ya teman-teman. Nah, di storan ini lihat kita baca syarat ketentuannya. Harap perhatikan instruksi berikut ini sehingga deposit dapat dilakukan segera diproses. Transfer bank wajib menggunakan akun dengan nama resmi Anda. Nah, berarti ini kan ada KYC ya teman-teman, know your customer ya teman-teman, harus mengisi dengan sesuai nama teman-teman dan banknya itu harus sesuai nama teman-teman biar langsung ngelink ya teman-teman, biar mudah diidentifikasinya oleh Toko Kripto. Store dana minimal 50.000 ya. 50.000 ya bisalah. Untuk belajar bisa mungkin di Toko Kripto ya teman-teman, karena setoran dana minimal 50.000. Tapi jangan dulu ini, karena ada bahasan di mana teman-teman harus menjual dan membeli itu berapa harga di Toko Kripto ini ya. Jangan skip videonya biar teman-teman tahu. Catatan, dalam mengikuti instruksi di atas dapat mengakibatkan deposit tertunda hingga 1 minggu atau sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Nah, berarti teman-teman harus mengikuti instruksinya ya teman-teman. Kalau gagal dan tertunda 1 minggu, maka mengakibatkan deposit tertunda 1 minggu. Oke, seperti itulah. Saya mengerti, lanjutkan. Nah, ini syarat ketentuannya teman-teman harus ingat. Minimal store-nya itu 50.000 ya teman-teman. Kalau pakai transfer bank, teman-teman harus nama banknya itu atas nama teman-teman langsung gitu ya. Misalkan nama bank saya daftar atas nama Crypto Issue. Jadi misalkan nama bank saya pun Crypto Issue gitu buat transfer gitu. Nah, ini ada Permata, ada GoPay, ada Dana, ada e-wallet gitu ya teman-teman. Nanti ya teman-teman ada cara-caranya sendiri. Misalkan 100.000. Nah, tapi kita nggak bakal bahas cara depositnya teman-teman. Kita cukup bahas di sini. Nanti di sini ada instruksinya, nanti teman-teman bisa tinggal ikuti saja. Oke, yang kedua,
kita bahas tentang fee-nya ya teman-teman, dimana fee atau biaya untuk setiap trading ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman harga fee-nya kemahalan ya teman-teman juga harus pikir ulang lagi buat investasi di kripto ya teman-teman. Nah oke, selanjutnya ini biaya transaksi di toko kripto. Harus teman-teman tahu bahwa biaya transaksi di toko kripto itu kalau kita lihat ada di sini, biaya penjualan dan pembelian itu ada di 0,1% ya teman-teman. Jadi di setiap trading teman-teman bakal dikenai potongan 0,1% ya. Ini hitungannya murah ya teman-teman, di bawah 1%, bahkan 0,1 teman-teman. Jadi untuk penarikan, dan kalau bisa dilihat di sini penarikan itu withdraw ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman withdraw dengan IDR, jadi teman-teman biayanya itu 5.500. Jadi kayak teman-teman narik dari ATM lah. Ini kalau kita lihat di sini di storan, kita bisa lihat di penarikan ada penarikan IDR. Nah, ini teman-teman bisa langsung tarik, dan biaya fee-nya itu kita bisa lihat 5.500 ya. Pas 5.500 lagi itu saya tarik ya teman-teman, udah cuan ya, tarik aja 5 juta lumayan gitu dari trading seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya untuk fee-nya seperti itu ya. Lalu ada yang namanya fee transfer kripto. Kalau kita tadi bahas penarikan atau withdraw dari rupiah, sekarang kita bahas penarikan dari kriptonya itu sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin, kalau teman-teman lihat, nah di sini kalau Bitcoin harga transfer sesama Bitcoin itu beda-beda harganya tergantung teman-teman menggunakan alamat address teman-teman yang mana. Bisa Bitcoin, bisa BNB, bisa Ethereum gitu. Jadi teman-teman bisa milih, dan tiap-tiap jaringan harganya berbeda. Coba kita lihat di sini Ethereum biayanya 0,0056 Bitcoin. Sedangkan Bitcoinnya ada di 0,005 Bitcoin teman-teman gitu. Sedangkan biasanya kalau Binance biasanya lebih murah tuh. Di sini ada 0,000047 Bitcoin ya teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman pengen lihat secara detailnya ada di aturan pada di sini. Di sini kita bisa lihat harga biaya yang harus dikeluarkan dan jaringannya apa aja. Misalkan teman-teman pengen narik, teman-teman punya Dogecoin, terus teman-teman tahu Dogecoin teman-teman pengen ditransferin ke wallet MetaMask teman-teman buat belanja game NFT atau belanja NFT menggunakan Dogecoin. Nah ini fee-nya, kalau teman-teman pakai Dogecoin lagi fee-nya itu 5 Dogecoin. Kalau BEP2 teman-teman 0,2. Kalau teman-teman pakai jaringan BSC 0,81. Biasanya jaringan BSC itu paling murah ya teman-teman. Oke, lalu misalkan kita contohin lagi ada di bentar, saya sekalian kasih bocoran ya teman-teman. Kalau teman-teman mau transfer cryptocurrency, ini bocorannya dari saya. Nah, kalau teman-teman pengen transfer dan biayanya murah, bahkan gratis, teman-teman bisa transfer BUSD atau Binance US dollar, dimana fee-nya ini kalau kita bisa lihat 0 ya teman-teman. Jadi transfer ke teman, ke wallet teman itu 0. Kita transfer $10 ya $10 nyampe sana, nggak dikurangi. Seperti itu teman-teman. Itu tips dan triknya ya. Oke. Dan kita lanjut lagi ya. Mungkin ini bahasannya. Teman-teman kalau misalkan mau transfer di sini ya, di penarikan kripto, teman-teman bisa pilih koinnya mau koin apa. Ada AV, OneInch dan sebagainya seperti itu. Lalu selanjutnya cara open posisi ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa toko kripto itu merupakan exchange ya teman-teman, atau bursa di mana kita bisa menjual dan membeli. Nah, cara menjual dan membelinya itu sangat sederhana ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau beli apa, ada banyak sekali token di sini dari Doge. Ini satu lagi yang belum saya bahas, bahwa aturan perdagangan tadi kan minimal deposit itu 50.000 atau sekitar $4,5 ya. Nah, teman-teman harus lihat juga di sini
minusnya di toko kripto bahwa pembelian itu minimal di $10 atau sekitar 140.000 ya teman-teman. Jadi untuk belajar di toko kripto teman-teman membutuhkan dana minimal 140.000 untuk satu koin. Jadi teman-teman gak bisa beli satuan. Ini minusnya di toko kripto teman-teman, harus 10 USD. Tapi ada juga beberapa yang minimal, nah ini 20.000 BIDR ya teman-teman, besaran minimal ordernya, dan minimal 20.000 gitu, atau di sekitar $1,5 lah ya. Tapi tidak banyak teman-teman, ini paling murah di 20.000. Tapi kalau teman-teman pengen banyak pilihan yang lain, itu semuanya di kisaran $10. Jadi dapat kita sama ratakan bahwa rata-rata di toko kripto ini emang 10 USDT itu 10 USD buat jual ataupun buat membeli lah. Kalau nggak salah menjual itu bisa lebih sedikit, tapi kalau buat membeli minimal 10 USDT gitu teman-teman. Oke, balik lagi ya, kita tentang cara open posisinya. Oke, misalkan kita sekarang ini, saya belum analisa apa ya teman-teman. Ini kita bakal praktek ya, jual dan membelinya aja gitu. Nah, di sini saya ada saldo 880 ya. Karena sebagian ada yang udah dibelanjakan juga. Di sini ada saldo 880.000. Nah, kita TKO, saya udah pernah coret-coret ya. Nah, sini cuma coret-coret ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa gambar dulu enaknya di toko kripto. Nah, gambar-gambar dulu. Oke, misalkan teman-teman sudah menggambar seperti ini dan target di sini dan sudah pasang ini gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin membeli, caranya sangat sederhana. Di sini ada yang namanya batas harga dan harga pasar. Jadi kalau misalkan batas harga, teman-teman mau beli di harga berapa? Misalkan sekarang harganya mentok di 10.500 ya, teman-teman di sini lihat. Kalau harga pasar dia akan mengikuti itu. Jadi teman-teman bakal membeli di 10, langsung dibeli gitu 10.500. Kita coba ya. Minimal tadi berapa TKO? 140.000 ya. Coba berarti 150.000 lah ya. Ini harga 10.005. Kita coba batas harga dulu nih ya. Kita coba batas harga. Misalkan teman-teman pengen beli TKO di ini harganya 10.500. Kita bisa lihat dulu time frame kecilnya. Nah, itu ya teman-teman. Dan misalkan teman-teman pengen beli di support nih di 10.373. Bisa teman-teman ganti dulu 10.373. Jumlah misalkan total BIDR 150.000. Nah, di sini langsung ke convert ya. Teman-teman bakal dapat 14 TKO. Beli TKO dan nah di sini ada namanya limit harga yang teman-teman bakal beli di sini gitu. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman udahlah 10.500 aja berani gitu teman-teman beli. Udahlah 10.500. Ya teman-teman bisa langsung harga pasar gitu ya teman-teman. Oke, misalkan kita batal dulu. Misalkan kita pengen beli di harga pasar ya. Total 150.000. Beli TKO. Ini 15.000 ya. 150.000 maksudnya. Beli TKO. Nah, berhasil. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita udah punya 14,1,18 TKO. Seperti itu teman-teman caranya. Dan jika teman-teman mau menjualnya seperti awal, teman-teman bisa menentukan batas harga misalkan nih di 526 100%. Jadi 14,1. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa jual TKO atau di harga pasar, berarti teman-teman langsung menjual di harga 10.480 seperti itu teman-teman ya. Kita coba sekarang harga pasar lagi, misalkan kita fix ya. Ini kita sebenarnya rugi, tadi kita beli di 10.500 ya. Tapi kita karena buat teman-teman belajar juga, kita langsung ini aja, kita langsung praktekkan. Kita bisa langsung taruh 14,1, kita langsung kejual di harga 10.480 langsung kita kejual TKO nya. Nah, di sini ada berhasil, langsung balik lagi.
ya turun ya karena emang minus gitu. Tapi di sini saya bukan konten di sini saya bukan untuk membahas tentang bagaimana pola trading atau yang lainnya. Di sini saya akan membahas tentang toko kriptonya sendiri buat teman-teman yang memang belum memahami tentang jual beli kripto, tentang apa itu kripto, yang mungkin seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang toko kripto. Buat teman-teman yang merasa terbantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk pendaftaran, link ada di deskripsi di bawah, atau teman-teman bisa langsung buka website toko kriptonya. Oke, thank you and see you next video.